ini saya akan coba share tentang penggunaan minuman herbal dipadukan dengan jus pro yang mungkin kita kebanyakan udah tahu di sini ya. Saya coba share screen dulu ya. Cukup jelas kan slide-nya? Bisa Ya, lihat kok. ini Tapi pakai optimasi kacamata saya, Bu. minuman herbal plus probiotik dari Jus Pro dan Promix. Jadi ditekankan sini minuman herbal itu sudah sangat bagus, sangat bermanfaat. Tapi bila ditambahkan Jus Pro atau Promix akan bisa lebih teroptimasi. Minuman herbal itu apa sih? Minuman herbal merupakan minuman yang berasal dari bahan alami. Jadi ini yang alami ya, seperti rimpang, rempah-rempah, bahkan dari dapur kita. Jahe, kunyit, serai, terus bahkan bunga. Bunga itu juga bisa kita konsumsi seperti bunga telang, bunga ada Tahu sampai pun bunga ini. mawar pun kita bisa konsumsi atau umbi-umbian. Jadi minuman herbal ini dipercaya memiliki khasiat yang bermanfaat untuk penyembuhan penyakit maupun untuk menjaga kesehatan ya. Cara pengolahan herbal tuh apa aja sih? Kita bisa pertama dikeringkan. Jadi untuk herbal supaya lebih awet, kita bisa keringkan dengan misalnya eh, dengan cahaya matahari bisa, atau bisa juga dengan dehidrator, mesin untuk pengering. Itu biasanya dipotong dulu tipis-tipis ya, supaya pengeringannya merata. Kalau mungkin lingkungan polutannya sedikit bisa dijemur, tapi kalau yang di kota tidak disarankan ya, karena nanti malahan herbal kita penuh dengan debu dan polusi. Lebih aman sih pakai dehydrator atau seandainya oven bisa juga, tapi dengan suhu maksimal 50 derajat dan pengeringan bisa 4 jam. Terus habis itu bisa di grinding. Grinding itu jadi dibuat seperti tepung, terbuk ya, dan bisa lagi di extraction. Tapi di extraction ini biasanya sudah dilakukan kelas fabrikasi ya. Kalau di rumahan ada alat tertentu yang memang harus digunakan untuk mengekstrak dari serbuk tadi. Misalnya kita mau untuk kunyit diambil kurkuminnya doang gitu. Itu ada alat tertentu. Ini tentang self medication. Jadi pemerintah sendiri sudah mendeklarasikan gerakan masyarakat untuk hidup sehat, gemas, di mana sudah harus kita tuh bisa swa eh, bergerak sendiri dengan keluarga untuk menyehatkan diri keluarga. Terutama saat COVID kemarin kita tahu sendiri ya, di mana semua orang susah, bahkan untuk beli obat susah. Nah, berkembanglah itu minuman-minuman empon-empon, terus probiotik juga. Saya juga kemarin itu banyak berbagi untuk kesehatan lingkungan masyarakat gitu ya, untuk pandemi pada masa pandemi. Jadi di sini ada promotif, jadi di mana pemerintah juga mempromokan untuk ayo kita semua mendeklarasikan gerakan masyarakat untuk hidup sehat. Terus herbal itu bisa untuk preventif. Jadi preventif itu kita menjaga sebelum sakit. Jadi kita jangan juga udah sakit baru sibuk cari obat. Nah, preventif ini bagaimana? Ini bisa juga kita menyediakan yang istilah tanaman toga. Toga itu tanaman obat untuk rumah tangga. Apa aja sih? Misalnya kayak jahe, kunyit, ada serai, bawang, bisa ada kayu manis, itu semua bisa dimanfaatkan sebagai obat. Kemudian herbal juga bisa untuk kuratif. Kuratif itu untuk pengobatan ya. Di sini sebaiknya sebelum sakit kita udah mengkonsumsi yang sehat untuk menjaga jangan sampai sakit. Karena kalau udah pengobatan itu selain lebih sulit, terus diperlukan juga mungkin biaya lebih besar, terus juga harus ada apa effort yang lebih besar untuk pengobatan. Terus rehabilitasi bagi yang mungkin dalam masa recovery kesehatan seperti itu ya. Pemanfaatan minuman herbal itu ada yang menggunakan udah pakai produk jadi, itu banyak yang udah di pasaran ya. Tapi Bapak-bapak Ibu harap kalau menggunakan produk jadi jangan lupa cek legalitasnya, apakah sudah BPOM, eh,
hati-hati sekarang itu banyak obat herbal yang dipasarkan tapi belum ada sertifikasinya yang kita tidak bisa pastikan apa aman atau enggak. Yang kita khawatirkan sebenarnya bukan herbalnya, tapi kekhawatiran adalah penambahan zat kimia, obat yang sebenarnya itu tidak boleh secara BPOM itu tidak boleh. Itu banyak. Jadi misalnya untuk pengobatan eh, nyeri gitu. Harusnya kalau herbal itu benar-benar murni dari misalnya jahe, dari penggunaan obat-obat herbal, tapi ditambahkan ada obat pereda nyeri juga di situ yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Itu banyak terjadi ya. Terus mengolah dan merakit sendiri. Kalau saya pribadi dengan keluarga lebih prefer mengolah dan merakit sendiri. Kenapa? Kita bisa tahu kebersihannya, kita bisa juga apa lebih kreasi ya. Misalnya, saya pengen hari ini kalau saya suka yang ada manis-manis dengan kayu manis, terus ada pedesnya, jahe, itu bisa dikombinasi. Dan nggak usah terlalu terpaku sama resep. Kalau saya sendiri mikir, seluruh rimpang herbal itu memiliki manfaat yang luar biasa, ada vitaminnya, ada nutrisinya, ada kemampuan untuk kesehatan tubuh. Jadi kita bisa lah bereksperimen untuk meningkatkan kesehatan selama bukan misalnya tanaman-tanaman obat yang sifatnya keras ya. Kalau cuma jahe, kunyit, serai, cengkeh, kayak itu aman. Ini jadi kita mengolah sendiri. Kalau bagaimana kita mengolah sendiri itu, pertama pastikan kebenaran identitas Simplifian nabatinya. Jadi kita juga harus tahu ya perbedaan antara jahe yang mana, kunyit yang mana, yang eh, sama temulawak. Kalau misalnya bingung dipotek, oh ini kunyit kuning, terus jahe pedas, terus kencur. Jadi pastikan kebenaran identitas Simplicia nabatinya, jangan sampai salah ya. Terus lakukan pengamatan organ noleptol itu penampilan kerusakan, ukuran, warna, bau. Jadi kita lihat juga tuh misalnya kita beli online nih. Kalau saya pernah pengalaman membeli apa ya waktu itu biji-bijian oke jinten, adas karena saya juga masukkan itu di ramuan herbal saya itu ada kutunya. Wah, ini juga terus bentuknya juga sudah warnanya sudah jelek gitu. Akhirnya nggak saya pakai. Jadi kita harus memperhatikan juga ya penampilan ada ukurannya udah berbeda, warna, bau. Jadi kita perhatikan itu pengamatan dulu juga. Terus pilih yang bermutu baik. Jadi yang bersih, terus jangan kecampur-campur banyak tanahnya. Ya kalau ada banyak tanahnya di kunyit, ya kita cuci yang bersih ya nantinya boleh juga nggak apa-apa. Terus jangan menggunakan Simplia nabati yang sudah terkontaminasi pertumbuhan kapang. Nah ini yang kadang-kadang kita khawatir ada, tapi kelihatan kok kalau misalnya ada kutunya atau apa, makanya perhatikan aja ketika datang barang online atau kalau misalnya kita itu perhatikan apakah ada kapangnya, diteliti oke kalau sudah bersih baru kita olah. Ini langkah aman eh, mengolah minuman tradisional sehat. Nih, kalau saya biasanya nih cuci bersih dulu, terendam dulu dengan jus pro. Karena dengan jus pro itu dapat menghilangkan patogen. Dan sudah terbukti bahwa jus pro itu 1 banding 1000 aja sudah bisa mematikan patogen. Jadi saya biasanya cukup jus pro 2 sendok makan kalau di baskom, kasih air, itu direndam sebentar. Jahe kunyit yang udah habis dicuci bersih, tunggu sebentar, baru tiriskan. Habis itu baru dirajang. Dirajang kecil-kecil, boleh dirajang, boleh diparut. Kalau saya biasanya kalau untuk dibikin pengeringan saya rajang aja tipis. Rajang tipis. Kalau mau bikin alat teh, habis dirajang saya bisa di ini, di apa, di chopper agak kecil tapi jangan sampai hancur supaya bisa kayak eh, nanti setelah dikeringkan itu jadi kayak teh gitu kecil-kecil. Setelah dirajang, kita dapat merebus atau menyeduh. Gunakan wadah berbahan logam, nirkarat itu ya seperti stainless, jangan aluminium ya. Keramik boleh, kaca, gerabah juga boleh, cuman hati-hati karena kita kalau baru beli itu suka ketika mencoba masaknya suka ada eh, baunya kurang nyaman. Mungkin setelah beberapa kali kita pakai itu lama-lama gerabahnya akan hilang baunya ya. Itu boleh juga.
Tapi jangan gunakan panci aluminium karena nanti zat-zat di aluminiumnya akan merusak eh, nutrisi di eh, cairan kita gitu ya. Untuk akar, rimpang, kayu, kulit buah, atau biji dapat dilakukan pendiaman yang lebih lama karena dia keras. Jadi untuk mendapatkan sari yang eh, baik dibandingkan bunga dan daun. Karena bunga itu kan cepat, sebentar aja. Seperti kita bunga telang aja diseduh sebentar, udah langsung biru, bisa langsung dipakai ya kalau sudah hangat. Ini Simplicia nabati segar, direbus dalam air mendidih, suhu 100 derajat, selama 15, nggak perlu lama-lama ya. Sebenarnya sih saya kadang-kadang cukup ketika mendidih sebentar udah saya matikan karena eh, emang nih ada beberapa alternatif pendapat ya. Ada yang direbus lama sampai air jadi separuh, ada yang sebentar aja supaya jahenya itu malah lebih keluar zatnya, ada gitu. Kalau saya kebetulan lebih mengikuti dari Dokter Zaidul Akbar, di mana beliau juga seorang dokter yang pakar herbal yang sudah juga mempunyai bukti empiris banyak. Jadi saya sering mengikuti apa cara-cara beliau dalam pengolahan untuk minuman tradisional ini. Untuk kemudian konsumsi dan penyimpanan. Setelah kita rebus nih, kita bikin jamu nih, misalnya baik untuk dijual, apa untuk disimpan di rumah, simpan dalam wadah yang sesuai. Hindari botol bekas, kondisi sejuk dan tidak terlalu lama. Jadi jangan terlalu lama menyimpan jamu. Ya paling paling kalau di suhu kulkas sih bisa bisa seminggu ya, tapi pastikan sih jangan sampai terlalu lama ya. Kalau bisa sih 1 2 hari 3 hari habis. Jangan dikulkasin lama-lama karena kita tidak pakai pengawet gitu ya. Dan pastikan juga sebelum diminum itu rasanya berubah nggak nih? Kalau ada rasa-rasa asam atau udah kayak basi, udah mending nggak usah diminum. Sorry bentar, nggak bisa di save. Oke, sorry sorry ini agak kegeser sendiri. Nah sini. Untuk kunyit, mungkin kita udah nggak asing dengan kunyit ya. Kunyit itu mengandung kurkumin, dia bisa untuk asam lambung, terus bisa juga antimikroba. Ini juga ada bukti empirisnya, dia dapat mengurangi produksi asam lambung, mengurangi gejala seperti terasa terbakar pada dinding lambung. Jadi untuk lambung bagus ya. Terus dia mempunyai sifat antiinflamasi, dapat membantu melindungi dinding lambung dari kerusakan lebih lanjut. Ini bukti empiris. Untuk bukti ilmiahnya, kunyit yang mengandung senyawa kurkuminoid yang berwarna kuning ternyata mengandung molekul kurkumin gitu. Jadi turunan yang merah lebih ke antiinflamasi, yang warna kuning lebih senang melindungi hati. Jadi kita juga mungkin harus banyak belajar juga ya, kita gali dari sekarang sudah banyak media. Bahkan kalau mau lebih detail kita bisa eh, bu- mendownload buku saku dari BPOM itu ada dan di share, kita bisa bisa lihat tuh syarat-syarat ini apa yang sudah aman itu ada di situ, kita bisa belajar bareng karena kita kadang-kadang kan kalau turun temurun begini ternyata begini, dan kalau yang terbaru atau terbaik itu mungkin kita bisa coba download juga, ada buku saku dari BPOM di mana itu dijelaskan baiknya itu penggunaan kunyit seperti apa, seperti ini bahan kering 3 sampai 9 gram per hari, serbuk 1,5 sampai 3 gram per hari. Jangan berlebih ya. Kita segala sesuatu yang berlebih itu juga kurang baik. Terus kayak serbuk harus dikonsumsi 2 sampai 3 kali sehari setelah makan. Teh 2 sampai 3 gelas dikonsumsi di antara makan, nggak juga minum teh sampai 10 kali gitu ya. Saking pengen cepat sehat gitu juga nggak juga. Jadi tetap harus tertakar. Untuk jahe, kita udah nggak asing dengan jahe. Bahkan minum wedang jahe itu udah jadi kayak apa ya, meriang-meriang dikit minum wedang jahe deh. Langsung saya tadi jujur aja pas siang agak-agak mau flu, saya cuma minum jahe merah panas. Alhamdulillah sekarang udah bugar lagi. Tapi udah bersin-bersin terus. Saya minum jahe panas saja tadi eh, jelang maghrib tadi. Alhamdulillah udah membaik. Itu seketika gitu ya. Itu cepat-cepat sekali.
Ini rimpang jahe, bukti empirisnya bisa dibagi obat oles. Kadang-kadang kita ada beberapa tempat terapi itu mijatnya juga pakai jahe, air jahe yang diperas terus bisa buat terapi. Atau bisa juga untuk ini untuk membuat luka nih ya, buat luka, tusuk duri, kuku lecet, itu bisa pakai jahe. Bukti ilmiahnya, ini kan empiris, ini berarti bukti yang banyak masyarakat sudah lakukan ya, yang manfaat yang sudah terlihat. Ilmiahnya eh, dia juga dapat menghambat replikasi virus, terus juga mikroorganisme yang dihambat pertumbuhannya ini kayak, jadi ada beberapa mikroorganisme yang nggak baik bisa dihambat untuk ininya pertumbuhannya gitu ya. Terus penggunaannya ini seperti ini. Temulawak juga. Temulawak ini juga bisa untuk gangguan hati, untuk demam, sembelit, diare berdarah, disentri, wasir, untuk lambung juga. Ini juga ada itunya ya, temulawak itu sama hampir kayak kurkuminnya juga ada. Dia juga antiinflamasi, anti kanker, penyembuh luka, juga bisa menurunkan darah kolesterol ya. Dia juga memiliki antioksidan tinggi. Kalau bukti ilmiahnya sudah terbukti, terus penggunaannya ini seperti ini. Direbus 25 gram irisan temulawak segar dengan 500 ml air hingga dikurangin sampai 300 ml ya. Direbus 500 ml sampai jadi 300 ml. Ya, terus dapat juga 25 gram rimpang segar diparut, diperas, disaring. Ini kalau orang zaman dulu tuh suka namanya di apa sih? Dicekok. Itu biar doyan makan anak kecil zaman dulu ya, itu dicekok itu diperesin air air temulawak itu dicekokin di mulutnya langsung gitu. Sedikit aja itu kayak cuma diperas dan disaring gitu, di kain gitu anak kecil supaya doyan makan. Sekarang udah nggak berlaku kali. Udah sekarang udah mungkin sudah ada kurkuma plus, ada berapa merek vitamin yang emang dari temulawak juga. Untuk ketumbar, ketumbar ini kelihatannya kita nggak ngira ya. Saya juga nggak eh, saya juga pertama tuh ketumbar bukan meremehkan ya. Ketumbar ternyata ketumbar itu manfaatnya luar biasa. Dia bisa untuk apa menjaga kesehatan jantung, bisa untuk ya di sini terdapat bukti empirisnya nih ya, hipertensi, antimikroba, keputihan. Ketumbar merupakan salah satu makanan dan tanaman herbal yang kaya akan nutrisi. Jadi bisa kita buat teh ya, gitu ya. Bisa buat teh, terus juga bukti ilmiahnya bisa menurun kolesterol. Jadi nggak usah susah-susah nih menurun kolesterol, nggak usah minum obat kolesterol tiap hari. Udah bikin aja teh ketumbar. Jadi ketumbar itu cukup ditaruh di gelas, kasih 1 sendok makan ketumbar, diseduh dengan air mendidih, disaring. Kalau udah hangat, disaring, kita langsung minum. Itu rutin bagus. Ini langkah-langkah buat air ketumbar nih tadi nih 1 sendok makan biji ketumbar aja, bisa direbus, bisa seduh ya, terus direndam, setelah itu disaring. Itu bisa jadi teh rutin. Jadi ganti tuh teh-teh eh, kekiniannya dengan teh ketumbar. Kita boleh langsung sambil sambil ini ya bertanya, silahkan di eh, kolom pertanyaan. Ini Pak Juta, apa boleh minum bareng-bareng segala jenis rimpang? Kalau Dokter Zaidul Akbar menyarankan malah bergantian minum jenis rimpang. Jadi kita nggak usah misalnya tanpa tahu ya kita punya penyakit apa. Ya udah hari ini ketumbar, jahe, kunyit, besok serai. eh, saya biasa malah bisa 4-5 jenis herbal dalam 1 panci gitu. Karena saya suka masukkan jahe, kunyit, serai, terus saya masukin apa kayu manis, saya masukin lagi. Saya bahkan masukin itu apa kapulaga, terus adas, jinten, itu bagus. Itu semua antioksidan dan semuanya itu bermanfaat untuk apa? Untuk kesehatan dan antioksidannya tinggi ya. Itu kata itu. Apa bisa seduh berkali-kali atau rebus berkali-kali? Baiknya enggak sih. Kalau saya sih biasanya kalau udah diseduh, kecuali kalau kayak kayu bajaka gitu ya, itu emang bisa dipakai 7 kali gitu ya. Tapi kalau yang lain-lain sih biasanya saya sampai agak ini, terus udah saya minum.
Atau kalau mau sekalian bikin infuse. Infuse jadinya kita buat didiamkan sampai maksimal 12 jam. Bisa tuh dari segala ketumbar, jahe, kunyit dibikin infuse, kita diamkan sampai paling maksimal 12 jam baru diminum nanti. Itu bisa juga. Tapi sebenarnya kalau untuk beberapa ini kayak kayu-kayu itu masih bisa ya. Tapi kalau untuk daun ya disarankan. Eh, sorry. Tumbar, jambu biji. Nah, jambu biji ini yang enak, guava. Ternyata manfaatnya juga besar. Kita juga banyak tahu ya kalau ini bisa meningkatkan trombosit. Eh, baik Bu Yuliasti, nggak apa-apa. Terima kasih. Bukti empirisnya dia ada buah jambu itu bisa untuk meningkatkan trombosit pada demam berdarah. Kita juga kayaknya itu udah pada tahu ya. Jadi bikinin aja jus jambu. Nah, itu pada untuk meningkatkan trombosit. Untuk disentri, bisa untuk buang-buang air, radang lambung, sariawan, gitu bisa juga. Terus kalau daun jambu biji ini, kalau daunnya nih ya, bisa segar atau kering direbus dengan 1 liter air selama 10 menit, terus dihabiskan dalam 1 hari. Ini menurut Badan POM. Nah ini kita bisa juga nih cek nih, nanti ada kok resep-resep atau saran-saran dari Badan POM ya untuk penggunaan obat-obat herbal tersebut. Jadi kita nggak mungkin bisa mengingat semua atau menghafal karena kita sekali lagi saya juga bukan peneliti, saya juga bukan eh, apa pakar herbal, tapi saya lebih ke praktisi yang sudah membuktikan sendiri khasiatnya untuk keluarga gitu ya. Ini sambiloto nih biar pahit tapi manfaatnya wow nih. Ini bisa bahkan bisa untuk mengurangi rasa sakit, gigitan ular, serangga, gangguan saluran cerna, tekanan darah tinggi, encok, raja singa. Ini penyakit-penyakit parah nih, sambiloto. Emang rasanya pahit. Kalau emang nggak kuat, kita bisa beli juga herbal di yang apa berupa kapsul ya. Kalau emang kerasa, wah nggak sanggup deh minum pahit sambiloto, ya udah beli aja kapsulnya juga ada, sudah banyak dijual. Cuman memang kalau kapsul ya kita harus cari produsen yang memang sudah baiknya sudah BPOM yang supaya kita bisa jamin apakah isinya murni itu dari dari itu ya. Kembali ke pertanyaan ya, Bu Catur, apakah ketumbar yang di pasaran bisa digunakan? Bisa Bu, tapi baiknya pilih yang warnanya masih hitam. Jadi jangan malah ketumbar itu kita pakai yang putih yang cakep gitu ya di pasar, itu udah pakai pemutih. Jadi kalau di online juga ada sih ketumbar organik. Rata-rata memang yang menjual kiloan atau setengah kilo, seperapat itu biasanya untuk pengobatan itu ketumbarnya lebih belum diputihkan ya. Jadi kita kalau pilih herbal ini justru jangan yang kayak apa kapulaganya yang udah putih bersih, yang ketumbarnya sudah putih, jangan yang hitam aja. Itu bisa di pasaran digunakan. Enaknya sih saya suka beli order online sekalian 1 kilo. 1 kilo juga nggak mahal dan besar, banyak. Jadi itu bisa bisa untuk rutin kita konsumsi setiap hari untuk keluarga. Kurang lebih seperti itu ya. Ini apa yang harus diperhatikan ketika kita memanfaatkan obat tradisional baik produk jadi maupun olahan. Nah, ini untuk ada yang alergi itu juga kita harus aware ya. Kita kadang-kadang kan ada yang baik untuk seseorang belum tentu baik untuk yang lain. Jadi ternyata ada yang minum jahe malah meningkat tensinya gitu. Jadi ada yang eh, apa alergi jadi kulitnya atau apa ya itu kita udah berarti stop stop bahan tersebut gitu ya. Terus untuk kelompok yang berisiko seperti yang sedang hamil, untuk anak-anak, pilihlah herbal yang memang aman, jadi tidak membahayakan. Terus juga bolehlah kita konsultasi dokter. Dokter sekarang kan juga mulai ini loh, maksudnya nggak apa-apa kok herbal asal apa di apa dijarangin mungkin dengan minuman dengan obat dari dokter gitu ya. Itu masih boleh. Terus hindari ya takaran kombinasi berlebihan. Jadi jangan terlalu banyak eh, takaran ya. Kita tadi seperti ada aturannya 1 hari berapa gram itu juga dipenuhin. Jangan sampai karena pengen sehat ketumbarnya saya 1 gelas deh biar mantep gitu. Jangan juga kayak gitu. Terus penggunaan jangka panjang, peringatan dan efek itu kan juga kita perhatikan. Kita banyak baca deh.
Kalau saran saya banyak-banyak mulai browsing-browsing. Jadul Akbar termasuk banyak infonya yang kita bisa dapatkan untuk apa pengetahuan tentang herbal ini. Kalau saya suka melihat di situ. Iya. Komponen dalam meratik obat herbal itu, jadi kita utamanya itu kita lihat dulu penyakitnya. Herbal utamanya misalnya untuk apa diabetes, kita pakai Sabiloto gitu. Terus herbal pendukungnya bisa jahe, penyertanya. Ini kenapa hilang ya? Oh, ini sorry. Ya, seperti ini jadi 40%. Terus pendukungnya 20 sampai 20%. Terus 10 sampai 15% penyertanya. Nah, ini kita masuk ke Penyerta promik maksudnya ya. gimana ya Bu ya? Boleh Mungkin izin tanya ya, Pak? Slide ya. Tadi itu ya, penyerta itu kok maksudnya slide-nya apa ya? kayak hilang. Makanya saya juga tadi ini, padahal tadi di itunya nggak begini. Nggak Ya, apa-apa tapi sih. itulah dia. Maksudnya herbal penyerta itu maksudnya apa ya? Penyerta Herbal yang kita pendukung. pendukung kalau utama itu kan kita yang paling utama untuk obat tersebut kayak misalnya tadi apa untuk kayak ini misalnya nih ada beberapa nih kolesterol nih bisa pakai serai, ruat jahe, serai, kunyit, temulawak gitu ya. Tapi kan kalau untuk kolesterol mungkin bisa utamanya misalnya jahe. Nanti penambahnya bisa kayu manis, pendukungnya serai. Nanti bisa untuk apa penyertanya bisa kayu manis, jeruk nipis, atau bisa pakai madu gitu. Kalau Oh, untuk jus pro sendiri bisa dimasuk di pendukung. Jadi dia karena komposisinya kalau jus pro lumayan banyak ya. Nanti coba kita bahas yang di ini ya. jadi ini semua dijadiin satu ya Bu ya? Cuma ada yang sekian persen lebih banyak, ada yang sekian persen lebih sedikit gitu ya. Semua Iya. digabung jadi satu ya. Jadi biasanya kita juga harus pelajarin dulu misalnya untuk penyakit tertentu yang utama pengobatannya itu dengan apa. Nanti yang lain mungkin penunjang seperti jahe rata-rata sebagai penunjang ya. Karena di semua penyakit tuh biasanya pakai jahe bisa. Tapi kayak untuk diabetes mungkin dia ada daun insulin yang utama, nanti penyertanya juga bisa ditambahkan apa madu, ditambahkan jeruk nipis kayak gitu. Penyerta itu yang terakhir. Kalau promik malah justru masuk di yang kedua, jadi di eh, herbal pendukung atau dibalik herbal utama, herbal pendukungnya herbalnya tadi gitu. Itu bisa juga. Ini kita masuk ke promik ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang belum tahu, tapi sebagian mungkin sudah tahu tentang promik. Promik sari buah fermentasi yang memiliki konsorsium mikroba probiotik yang untuk meningkatkan probiotik mikroba baik dalam tubuh kita. Promik ini dapat diminum langsung atau dijadikan sebagai starter untuk membuat minuman fermentasi Promik Juice Pro. Jadi kita kalau mau lebih hemat, lebih mungkin lebih banyak, itu bisa kita buat dari Promik ini menjadi minuman fermentasi lebih banyak namanya Juice Pro. Nah, bagaimana dengan herbal plus probiotik? Di sini akan terjadi optimasi minuman herbal tadi dengan penambahan Promik dan Juice Pro. Ya, jadi kita juga kalau saya sudah ya buktikan sendiri dalam arti empiris ya, lebih bukti empiris. Eh, Suami saya sakit waktu itu kena stroke tahun lalu. Dari dokter itu dikasih obat banyak sekali, dari obat kolesterol, obat pengencer darah, sampai lambung segala macam. Begitu pulang dari rumah sakit, saya stop obat, saya singkirkan, saya beralih ke herbal. Itu alhamdulillah sekarang sudah membaik dan saya bersyukur dalam arti saya tidak meracuni si ginjal gitu. Jadi kita beralih ke herbal dan probiotik itu dalam maksud untuk tidak memberatkan tubuh kita dengan kimia. Saya juga rutin memberi jus pro, promik. Waktu awal sakit saya kasih promik murni. Begitu sudah recovery, udah jus pro dan promik juga saya balurin di kepala, leher semua. Jadi itu ternyata cukup amat sangat membantu selain minuman herbal. Ini manfaat probiotik kita tahu sendiri, terutama probiotik itu bekerja di pencernaan ya. Kalau pencernaan kita baik, itu semua akan membaik. Terus dia meningkatkan bakteri baik dalam tubuh. Jadi metabolisme kita tubuh membaik,
Terus kita menjadi apa untuk dia dapat memecah dan menyerap obat. Jadi bukannya malah ada kontraindikasi ketika kita minum obat, terus kita minum jus pro. Enggak. Justru malah dia mampu mengoptimalkan atau menyerap obat itu menjadi lebih optimal, lebih baik. Jadi kita bisa pilih ya, mau konsumsi Promik langsung, bisa ini dengan kalau untuk dicampurkan dengan rempah kita atau herbal kita nggak perlu terlalu banyak, cukup 2 tutup. Misalnya kalau jus pro saya bisa 100 apa 200 mili. Kita tahu kandungan baik, bakteri baik Promik itu ternyata banyak ya. Itu ada beberapa, silakan dibaca di sini, ada lactobacillus ada beberapa macam. Ini pun saya yakin masih ada yang belum apa eh, teruji. Maksudnya masih ada lagi bakteri baiknya. Cuman kan emang untuk apa BPOM atau ini pengujian tuh satu persatu bakteri. Jadi mungkin banyak bakteri baik lagi yang ada dalam Promik yang ini aja sudah bagus sekali ya. Jadi betapa Promik itu bermanfaat bagi tubuh kita. Ini mungkin kita akan saya tidak share pembuatan jus pro, mungkin banyak yang udah tahu, tapi bagi yang belum bisa belajar ya. Di sini Halo Sobat Sehat, kita bisa loh membuat minuman fermentasi sendiri. Pakai apa ya? Kita bisa membuatnya dengan promik, cairan fermentasi dari buah alami. Bahannya juga mudah banget. Hanya dengan buah 1 kilo, promik 200 mili, dan 5 liter air layak minum. Baiknya sebelum diproses, buah direndam dulu dengan cairan promik yang dicampurkan dengan air, cukup 1 sendok makan promik dengan air 1 baskom. Direndam sebentar sekitar 3-5 menit untuk menghilangkan pestisida. Baru kemudian dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam baskom atau toples yang berisi air matang atau air layak minum. Varian buah bebas ya. Boleh dicampur beberapa jenis buah, tapi untuk pemula atau baru mencoba baiknya 1 atau 2 jenis buah dulu. Pilih buah jangan terlalu matang ya, supaya hasilnya lebih nyaman di lidah. Kemudian kita siapkan promik. Promik ini sudah halal ya, dan sudah memiliki izin edar BPOM, memiliki sertifikat vegan juga, dan juga aman untuk dikonsumsi segala usia. Promik dimasukkan ke dalam cairan tadi yang berisi buah-buahan, kemudian diaduk-aduk, bebas ya, pakai sendok, pakai spatula, aduk-aduk sampai tercampur rata, sudah siap untuk ditutup dan difermentasi. Fermentasi selama 72 jam atau 3 hari. Setelah 3 hari akan muncul buih-buih yang menandakan fermentasi bekerja. Setelah itu disaring dan siap dikemas untuk dapat dikonsumsi. Berikut adalah tabel saran buah sesuai dengan penyakit, seperti untuk mata, baiknya menggunakan alpukat, diabetes juga. Untuk apel bisa untuk alergi, buah naga untuk bagi yang ingin menurunkan berat badan, jambu kristal baik untuk hipertensi, jantung, dan stroke. Makasih. jadi ini resep ini 1:5:25, 1 bagian Promik, 5 bagian daging buah dan 25 bagian air layak minum. Ya supaya gampang ya, tadi kalau kita punya Promik 200 mili, siapkan aja 1 kilo daging buah dan 5 liter air. Udah tinggal di proses aja, sudah langsung bisa kita memiliki cairan fermentasi Jus Pro sebanyak 5 liter ya. Di tabel saran buah tadi kita bisa lihat di sini alpukat, apa, mata, sendi, diabetes, kolesterol, tuang. Jadi di sini maksudnya kita juga pelajarin ini buat mengoptimasi dari herbal tadi. Kita mau untuk target kesehatan apa nih? Kalau misalnya untuk jantung ini bisa ada masuk mangga, termasuk kita pilih aja di sini. Untuk diabetes, ini alpukat bisa, kolesterol juga bisa. Jadi kita mau target kesehatannya apa, pilih aja untuk pembuatan jus pro-nya. Ya, baik Bu Erna, coba dipindah ya. Terus ini
Ini saya buat juga dari resep Dr. Zaidul Akbar. Ini untuk detox organ-organ tubuh. Cuman saya optimasi dengan Jus Pro. Bisa dilihat ya. Halo Sobat Sehat, kali ini kita membuat minuman detox untuk membersihkan organ-organ tubuh. Yang pertama jahe, agak banyak jadinya. Kemudian kunyit, setengahnya jahe ya. Kemudian lengkuas. Dan terakhir kita pakai serai. Rempah dapat diiris-iris atau diparut ya. Kalau saya senang diparut supaya lebih mantap. Kemudian tambahkan air panas, bisa air dispenser, air mendidih, kemudian tutup. Diamkan dulu sampai hangat, setelah hangat disaring. Bahkan jeruk nipis sedikit aja. Saya ingin minuman ini menjadi lebih powerful. Untuk itu saya tambahkan Jus Pro. Jus Pro ini minuman probiotik fermentasi alami dari buah. Saya tambahkan hingga penuh. Siap dikonsumsi. Salam sehat. Ya begitu ya, Ibu Bapak. Jadi kita bisa mengoptimasi minuman eh, apa herbal kita dengan Jus Pro atau Promix. Atau kalau misalnya ingin rasanya tidak terlalu asam, bisa aja pakai Promix, cukup 2 tutup juga bisa ya. Jadi bisa 2 tutup. Ada recordnya, ada Pak Anton. Untuk Bu Dia, Ibu izin boleh minta materinya? Boleh Bu, nanti bisa eh, saya share di grup atau nanti bisa japri saya untuk minta ya. Ini ramuan untuk diabetes nih. Tadi sambilotonya 40%, brotowali 20%, cipluka dan insulin. Ini jadi total 100% ya untuk gelas 200 mili. Terus kalau saya untuk optimasinya tambahin lagi jus pro 200 mili, diminum terpisah juga boleh sebenarnya, tidak harus dicampur di ramuan itu. Mungkin kalau tidak nyaman, aduh udah rempah-rempah dicampur lagi asam jadinya kayak apa gitu. Kalau saya bisa, tapi mungkin beberapa orang tidak bisa apa jadi nggak karuan misalnya rasanya terlalu terlalu asam campur pahit temen nggak enak apalagi bang biloto brotowali itu udah pahit ya bisa juga kita minum itu terpisah jadi eh, minum rempahnya nanti kita juga minum jus pro karena jus pro itu akan mensupport rempah tadi menjadi lebih optimal atau tambahkan promik aja 2 tutup botol supaya nggak ribet juga bisa jadi cukup 2 tutup botol di dalam rempah ini gitu ya. Ini ya untuk cara meracik obat herbal diabetes nih, salah satu contoh. Jadi kita nggak hanya mengobatin atau menurunkan kadar gula aja, kita harus memahami dulu untuk diabetes itu apa aja sih faktornya. Pertama, eh, kita menurunkan kadar gula darah. Itu kita bisa pakai sambiloto, brotowali, daun insulin, kayu manis, pilih aja 2, nggak usah semua ya. Terus harus juga memperbaiki kerusakan sel-sel dari pankreas. Kan kalau pankreas rusak itu dia tidak bisa memproduksi insulin ya. Jadi kita juga jangan fokus menurunkan kadar gula darah aja, kita harus fokus juga perbaiki kerusakan sel-sel pankreasnya. Jadi itu bisa kita pakai ciprukan, kayu manis, lidah buaya, pilih aja salah satu. Bisa lidah buaya kan nggak apa rasanya masih nyaman. Terus mencegah dan mengobati komplikasi. Biasanya nih ada diabetes itu larinya ke jantung, hipertensi, itu bisa kita tambahkan bawang putih. Jadi sebenarnya ini nggak mesti harus diminum sekaligus ya. Bisa kita misalnya pagi minum sambiloto ini, terus tambahkan kayu manis, terus nanti kita mau apa bawang putih tunggal kita makan juga. Jadi bisa dalam 1 hari itu kita makan eh, konsumsi itu nggak sekaligus harus semua gitu nggak apa-apa. Tambah lagi probiotik. Biasanya saya kalau probiotik itu minum pagi sore 200 mili itu udah bagus kok. Jadi atau kalau lagi nggak sempet ya udah promiknya aja kita campur di gelas 2 tutup botol di air putih itu juga bisa ya. Tapi kalau lagi kondisi sakit parah ya kayak waktu suami saya itu saya kasih
Promik yang murni. Jadi itu benar-benar ngebantu apa memperbaiki kesehatan suami saya kemarin. Bu Restiana, sejak 1993 kami sudah rutin konsumsi herbal. Rata-rata saya tanam sendiri. Wah, keren. Dengan adanya Promik, semua kami tambahkan jus Pro Promik rasanya tambah spesial dan khasiatnya. Wah, keren nih. Ibu Restiana Pasar Ibu sudah menjalankan, sudah apa sama seperti saya ya, udah bikin herbal, tambahin Promik, dan udah jadi awet muda ya Bu Resti ya. Sehat, awet muda. Jadi kita juga harus Betul, Bu, betul. betul kan, kerasa. Pokoknya tiada hari tanpa Jus Pro. Sekarang 24 jam. Mau Wow, minum air putih pun sekarang dikasih Jus Pro. wow, keren. Dimasukin di galonnya juga ya. Ya, Bu. Semangat, Bu. Semangat, sehat. Lanjut ya. Ini untuk asam lambung. Kita juga harus perhatikan nggak sekedar mengobatin asam lambungnya. Kita harus menstabilkan asam lambungnya, mengatasi radang lambungnya, terus mengobati gejala penyerta gastritisnya ya. Jadi itu jadi kayak asam lambungnya distabilkan dengan daun sembung, bisa lidah buaya. Lidah buayanya mentah aja cukup di kupas gitu, dimakan aja itu sebenarnya bagus loh lidah buaya mentah ya. Terus umbi singkong dimakan mentah, itu. Tapi yang muda umbi singkongnya. Terus untuk mengatasi radang lambung itu bisa kunyit, temulawak, teripang, spirulina, pegagan. Pegagan itu juga banyak mudah didapat ya. Itu ternyata bisa buat radang lambung, juga untuk otak, itu juga bagus pegagan. Terus gejala gastritisnya, tambahkan juga herbal mencari ke otak seperti jahe gitu. Tambah juga probiotik Promik atau Jus Pro. Udah pasti jos deh asam lambung kabur. Terus untuk stroke ini kalau ini stroke yang pendarahan ya, kita juga harus memperhatikan bukan sekedar mengobati stroke-nya. Jadi kita mengobatin penghentian pendarahannya juga bisa dari daun dewa. Terus ada mengobati faktor pencetus stroke-nya dengan sabiloto, brotowali. Sabiloto, brotowali ini memang manfaatnya banyak ya. Bisa dipakai di banyak apa target kesehatan. Terus revitalisasi sel otak. Ini pembuluh darah, ini pegangan ini saya juga eh, udah benar-benar uji dalam arti suami saya kasih pegagan itu berupa kapsul ya. Itu rutin. Eh, Sempat waktu kondisi sakit itu kan sempat tidak sadar, sempat tidak bisa apa 3 bulan pertama itu bahkan tidak memorinya tidak terekam gitu. Apapun yang terjadi selama 3 bulan itu tidak terekam. Makin ke sini makin baik dan sekarang udah alhamdulillah sudah kembali semua memorinya, udah bisa nyetir, sudah bisa ya memang aktivitas berat belum dan belum saya perbolehkan untuk bekerja, tapi setidaknya kegiatan sehari sudah bisa dijalanin, sudah gitu ya. Itu dengan herbal-herbal terutama pegagan, terus saya juga kasih sambiloto, kasih ketumbar, pokoknya semua saya cobain untuk bukan cobain ya, ya saya varian dari rempah dan ripang tadi untuk pengobatan. Karena juga ada jantung juga, terus ada juga eh, apa pembuluh darah, pembuluh yang ke otak itu tersumbat. Itu ternyata pegagan sangat bagus. Ditambah juga Promik dan Jus Pro yang rutin. Ini untuk penyakit gangguan liver. Ya kita udah ngeri ya kalau udah liver, udah waduh penyakit berat deh. Itu ternyata juga melindungi sel hati kita dari kerusakan itu pakai kunyit dan temulawak. Jadi kita sering konsumsi kunyit, temulawak itu lama-lama liver kita membaik. Terus sel-sel hati meremajakan dengan pegagan. Jadi pegagan ini banyak nih manfaatnya. Pegagan. Sudah Terus jadi stage terus yang untuk eh, santa. hambat perkembangan virus yang merusak sel hati, ini Sambiloto dan Kapulaga. Imunostimulan itu dengan madu ya, madu jadi untuk meningkatkan imunonya. Terus probiotik juga. Balik pertanyaan ya, Bu Yuliana, ubi singkong itu singkong ya Bu? Tapi yang muda Bu, ubi singkong yang muda, jadi masih empuk, itu mentahnya dimakan. Jadi bukan yang singkong keras kita nggak bisa makan ya, yang masih masih muda. Dan saya juga
Di sini belum tahu ya, mungkin kalau nanam sendiri bisa ya. Jadi Pak Hilmat, selamat malam Bu, malam Pak. Untuk penyumbatan pembuluh darah jantung bagaimana? Ketumbar bisa Pak. Rutin minum ketumbar, jahe, itu suami saya pun ada penyumbatan. Jadi ketumbar dibikin teh, jadi minuman rutin tiap hari juga baik. Jadi kita bikin teh ketumbar, cuma ketumbar 1 sendok makan, diseduh air panas, boleh dikasih jahe, kunyit. Cuman yang utamanya ketumbar. Itu diminum rutin tiap hari. Itu bagus untuk penyumbatan pembuluh darah jantung. Atau ada juga resep yang dari eh, apa namanya, jus jus bawang putih. Itu bagus. Itu isinya bawang putih, ada jahenya, ada lemon, ada cuka apel. Itu ada juga yang udah jual itu. Namanya jus bawang putih yang udah kemasan botol. Itu ada juga yang udah Bepom. Itu bisa juga dikonsumsi. Itu membantu karena eh, udah ramuan yang berdasarkan uji empiris bahwa itu bisa untuk pembuluh darah jantungnya. Suami saya pun itu udah sempat terkena juga pembuluh darah jantung, membaik kok, bisa, alhamdulillah. Jadi kita bisa dilihat ya, kalau herbal, promik atau jus pro itu dapat menghasilkan minuman sehat yang optimal manfaatnya. Terima kasih. Boleh silahkan yang mau bertanya, boleh open mic, boleh ini. Terima kasih Bapak Ibu. Yang mau tanya boleh, atau bisa open mic silahkan raise hand. Atau sharing-sharing boleh deh pengalaman Bapak Ibu menggunakan herbal atau menggunakan jus pro. Boleh silahkan ya. Ada yang mau ditanyakan? Boleh. Halo Bu Sinta, selamat malam. Ya, agak gelap, sorry. Gak apa-apa Bu. Malam, Mbak Dwi. Malam. Seru Teh banget. Bu. Saya banyak banget dapat ilmu nih dari Mbak Dwi. Aduh, sebenarnya sama-sama belajar Bu. Cuman ya kita sama-sama share di sini ya, mudah-mudahan ya saling bisa apa, Ya, mungkin ada yang punya pengalaman juga bisa share, saya juga belajar. Boleh yang iya, mau bertanya, boleh silahkan Bu Sinta kalau ada yang mau saya mau bertanyakan atau sharing. share. Saya Oh mau boleh sharing Bu. baru sedikit banget karena saya juga baru menggunakan baru sebulan terakhir inilah Mbak Dwi. Ini suamiku kan juga diabetes Ya, dan terus dia tuh udah minum obat, ada darah tinggi juga lagi. Waduh, dia udah minum obat salah satunya amlodipin dan terus ada efeknya kan obat kimia begitu ya, betul. kakinya bengkak. Akhirnya dia stop, dokternya bilang suruh stop, terus ganti lagi nama satu obat, saya juga lupa lah saking banyaknya. Itu dampaknya ke batuk rupanya, efeknya ke batuk, dia sampai batuk berbulan-bulan gitu. Terus satu kali dia pernah ini, itu juga di stop juga, ganti lagi sama satu lagi obat apa namanya. Dan saya bersyukur banget sebulan ini dia semprotin pakai Biowos, kan dia sempat pernah nabrak pakai motor kena tulang keringnya. Oh ya. Dia udah membaik, eh, cuman bekasnya itu tuh bengkaknya itu kan masih ada dan gatal, Mbak Dwi. Ya. Kalau digaruk, wah gatalnya tambah melebar. Nah, seminggu ini saya bilang coba kamu semprotin dulu deh pakai Biowos. Baru kemarin Mbak Dwi, dia bilang, kok gatalnya jadi berkurang ya? Waduh, saya seneng banget deh. Hari ini, tadi pagi dia langsung minum 100 mili yang Promik langsung. Saya bilang ya udah cobain pakai air panas dicampur gitu. Dan kelihatannya nih sore ini dia lagi healing krisis. Jadi mulai bereaksi kali ya tubuhnya ya. Betul. Mulai banyak eh, apa keragaman mikrobanya sudah mulai agak banyak gitu. Saya bersyukur banget itu yang saya mau sharingkan Mbak Dwi. Thank you. Thank you Bu Sinta. Mudah-mudahan sehat semua ya, keluarga ya. Amin. 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 Kalau healing krisis nggak apa-apa, mungkin kalau terlalu keras efeknya dikurangi sedikit, tapi diteruskan, jangan di stop karena itu nanti lama-lama memperbaiki yang akhirnya justru malah udah nggak ada healing krisis lagi. Ya, terima kasih Bu Sinta. Ini ada pertanyaan lagi ya dari Ibu Agnes. Resep pembuatan minuman herbal bisa di mana-mana. Banyak kok. Sekarang juga di Google banyak. Coba cari resep herbal dari Dr. Zaidul Akbar.
Itu di TikTok ada, di Instagram ada, Facebook ada yang memang sudah tertakar. Ini kebetulan juga saya punya bukunya, saya kelihatan nggak ya? JSR. Nah, resep sehat JSR Dr. Akbar ini lengkap. Ini saya bukan promo ya kan, bukan di endorse, tapi ini saya ngerasa ini bermanfaat ketika kemarin untuk kesehatan keluarga ini bisa kita lengkap di sini ada banyak. Tapi di Google juga ada kok. Jadi yang cari yang memang Dokter Zaidul Akbar yang sudah memang data empirisnya sudah banyak ya. Mungkin kalau resep banyak ya, apalagi dari turun temurun dari zaman dulu itu ada. Malah dulu tuh peresepan itu bisa kayak misalnya dari 1,5 liter air jadi setengahnya gitu. Tapi kalau Dokter Zaidul Akbar ini lebih simpel. Malah dianjurkan air dispenser aja cukup, diiris-iris jahe, kunyit, dispenser, taruh gelas, tutup itu malah katanya maksimal itunya ekstrasinya dari itunya. Eh, Bu Retno, maaf tadi masih di jalan, materinya bagus banget Bu, makasih. Bisa di share nanti, boleh boleh di grup atau nanti coba di eh, Japri saya juga saya bisa share. Ini judul bukunya kalau saya resep sehat JSR ya, nggak bisa di ini ya, resep sehat JSR Zaidul Akbar ya. Ini bisa, ini salah satu buku panduan saya atau sebenarnya banyak sih sekarang di Google juga bisa. Dan seperti tadi juga bisa di buku sakunya Bepom itu juga ada resep-resep untuk toga ya, tadi kayak tanaman obat kesehatan keluarga gitu. Kalau Bu Retno, kalau herbal tadi difermentasi menjadi airnya jus pro, apakah lipoproful? Ya, bisa. Hanya rasanya itu aromanya biasanya kurang nyaman. Saya udah pernah coba tuh jahe, kelor, saya fermentasi. Udahnya saya nggak kuat minumnya. Tapi ketika saya buat pisah tetap pakai buah, nanti baru saya bikin seduhan, saya campur atau saya minum terpisah itu malah enak. Toh di badan ketemunya sama. Jadi habis minum apa herbal terus saya minum jus pro kan ketampurnya dalam tubuh. Atau mau di mix kalian dalam satu gelas juga boleh gitu. Bu Reni bukunya di mana saya beli di online sih. Saya waktu itu beli di mana ya di eh, Kanjang Kuning TikTok. Kalau Ibu ke TikTok saya juga ada di Kanjang Kuning saya bukunya. Eh, ya coba nanti cari aja resep sehat JSR atau ya udah cari aja di Google apa di YouTube ada kok misalnya resep sebutnya ada Zaidul Akbarnya misalnya kolesterol Zaidul Akbar itu langsung keluar eh, apa-apa aja resepnya nanti kalau jus pro sama probi kan kita tambahkan seperti tadi untuk jus pro-nya kita buahnya sesuaikan dengan target kesehatan yang kita mau udah gitu aja sih. Terima kasih ya sama-sama Bu Reni. Ada lagi mau tanyakan, barangkali ada yang mau eh, on mic boleh. Silahkan yang mau ditanyakan atau mau sharing-sharing lagi yang mungkin pengalamannya menggunakan herbal. Bu Ana mungkin, Bu Erna, atau siapa yang mungkin mau share tentang penggunaan herbal atau minuman yang udah dikonsumsi yang eh, menyehatkan ya. Silahkan Bu Resti. Ada nggak yang nanya nih? Jadi kita apakah resep tersebut aman untuk ginjal? Kalau baiknya kalau saya sekarang bikin jamu itu bukan yang menimbulkan endapan. Jadi seperti hanya seperti teh, tidak perlu kayak jamu yang kental. Kalau itu memang dikhawatirkan malah memberatkan ginjal. Kalau resep-resep ini kebetulan lebih cuma dirajang-rajang, diseduh, disaring, jadinya benar-benar airnya itu bukan kental gitu. Jadi tidak ada endapan. Itu aman, aman untuk ginjal. Yang mungkin khawatirkan kan seperti jamu zaman dulu yang kita benar-benar serbuk serbuk itu sampai endapannya kita minum sekaligus. Nah, itu emang itu dikhawatirkan menimbulkan apa
apa memberatkan ginjal sama seperti obat. Baik, Pak Juta mungkin ada yang mau ditanyakan Pak atau mau share? Nggak ada yang ditanyakan Bu. Ini bagus banget. Ini kita semua belajar banyak di sini. Paling mau tambahan sedikit Bu. Berarti kan kalau probiotik itu kan dia makanannya prebiotik. Jadi nanti eh, herba-herba itu semua jadi makanannya probiotik ya Bu ya. Ya, Jadi biar mereka selain bisa lebih banyak beraktivitas gitu ya Pak ya. kalau bisa juga tambahkan kita harus perbanyak makan sayur buah juga. Ya, Hmm. benar-benar tubuh kita ini jadi probiotik berkembang seperti kayak toples tadi. Jadi tubuh kita tetap apa fermentasi bekerja dalam tubuh, jadi mikroba baiknya banyak, yang patogennya hilang gitu. Seperti itu, Pak. Baik, baik, baik. Menarik sekali. Saya boleh tanya lagi, Mbak Dwi. Monggo silahkan Bu Sinta. Tadi disebut-sebut daun pegagan itu kalau di Sunda itu daun antanan bukan sih? Iya Mirip ya? betul, 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 Oh, betul, sama. sama. Itu juga Oh, banyak tubuh-tubuh liar sebenarnya. iya, iya, iya. Saya Selama di ini rumah kan, banyak orang yang mungkin belum tahu atau ya mungkin sering makan juga, teman nggak tahu itu ternyata manfaatnya bagus banget ya untuk ternyata ya. kecerdasan otak juga anak. Bahkan untuk resep buat anak kebutuhan khusus, autis itu Oke. dengan pegagan Hmm, meningkatkan sama yang Parkinson atau yang apa demensia itu pakai pegagan juga. ya, pegagan semua. Itu Ya, nggak ada jenis-jenisnya yang beracun sama yang tidak enggak sih, beracun, cuma yang enggak apa aja boleh ya. boleh kalau pegagan ya. Bagus Oke, kok. oke. Thank you, Mbak. Sama-sama. Nah, ini ProHab pegagan dari Kausal Lestari juga ada. Nah, bisa tuh Pak Juta info. Jadi Kausa juga mengeluarkan produk namanya ProHab. ProHerb ya. Itu ada bunga telang, ada rosella, terus ada pegagan. Itu bisa tuh di online juga ada ya Pak Juta ya. Bisa didapatkan di Tokopedia. Online, iya. Itu udah pasti alami dan organik dan kerennya dibuat dari sampah organik loh. Media tanamnya. Media tanamnya itu udah bener-bener Namanya. keren ya dan penggunaan biowash juga gitu ya. Ada lagi mau ditanyakan Bapak Ibu atau mau share-share boleh misalnya mau pengalaman-pengalaman pribadi penggunaan Jus Pro terus apa ada kekhawatiran mungkin apakah ini nanti bahaya atau enggak gitu. Tapi kalau selama ini jahe, kunyit, serai itu mah aman. Itu malah sudah dianjurkan sebagai toga ya tanaman obat keluarga yang harus ada di rumah untuk bahkan untuk first aid di rumah itu kayak misalnya ada eh, kayak apa luka itu bisa pakai bawang merah itu bisa itu bisa jadi ada beberapa yang bisa disiapkan kayak asam asam itu kelihatannya nggak ada manfaat ternyata itu bisa untuk kalau ketika menstruasi sakit kunyit asam dibuat atau asam itu juga ternyata bisa menurunkan demam itu di kita buat bikin apa buat anak kita demam minum sari asam itu juga bagus gitu jadi ada banyak manfaat yang tanaman atau herbal yang ada di rumah di dapur aja deh itu Bu Dwi, asam itu direbus atau yang dipakai untuk masak? teduh bisa yang mas yang biji-biji itu paling 4 atau 5 taruh di gelas diseduh ya kalau kayak pakai gula enak banget gula asam enak banget itu rasanya seger anget bagus itu buat tenggorokan kalau lagi kita apa batuk itu juga enak bagus itu juga Oh, antioksidannya tinggi padahal itu kayaknya kita kadang ngeremehkan isian dapur ya ternyata saya juga nggak ngira jahe itu ada vitamin C-nya banyak Oh, antioksidannya iya kan pikirannya vitamin C itu hanya ada di buah gitu ya ternyata iya, iya, empang iya. itu ada vitamin C-nya Itu vitamin C asam apa aja, Bu Dewi? Asam Jawa, asam Medan, kan asam ada dua macam yang saya bisa tahu. bisa Apa sih aja? Jawa sih yang dipakai asam Jawa sih Yang ada bijinya itu ya? nah, ada bijinya itu Oh, oke, dibikin oke. seduhan tiap hari jadi kalau bisa udah mulai ganti teh-teh kekinian kita jadi teh herbal bisa teh Iya, iya. lembar teh kayu manis itu enak kok
ketumbar sama kayu manis tuh rasa ada manis dari kayu manisnya itu jadi membantu rasa manis tanpa gula gitu bisa. Dan Oke. gak ada rasa pahit. Jadi kalau ketumbar dan kayu manisnya tuh berapa banyak tuh? Biasanya saya kalau ketumbar itu dalam satu gelas tuh 1 sendok makan ketumbar. Kayu manisnya cukup segini deh. Udah celupin Oh, aja, oke. diseduh, tutup gelasnya sampai hangat, bisa ditambah jeruk nipis atau mau madu atau apa boleh silahkan nanti tinggal dimakan minum tiap pagi daripada Oh, ngopi. oke. Berarti Bu Dwi itu sekali buat langsung habis diminum sudah gitu. Nggak Ya bisa, sih. ntar sore diseduh lagi gitu nggak Ya, bisa ya? kalau saya sih sekali buat dan biasanya saya udah jadiin ini aja biowas juga bisa untuk jadiin campurin di itu bisa atau nanti diolah buat eh, yang olah sampah organiknya juga kan itu kandungannya juga bagus ya kalau buat media tanam. Paling saya kayak gitu. Sampai udah bener-bener ini. Kadang kalau saya serumah saya buat juga bisa di panci, panci kaca gitu langsung 4 sendok kan saya berempat 4 sendok terus masukin kayu manis jahe gitu udah disaring semua minum pagi. Udah saya jejerin tuh di meja pagi minum jamu dulu malam juga gitu. Kalau malam biasanya lebih banyak kayak yang step detox tadi. Saya biasa rutin tiap malam jahe, kunyit, serai, pakai apa kayu manis juga, ketumbar itu tiap malam dan ya alhamdulillah sehat. Pak Juta, tadi Proherbs pegagan itu dalam bentuk cair juga yang siap diminum ya? Tidak, dalam bentuknya daun kering. Jadi kayak nanti tinggal diseduh kayak teh gitu. Oh, oke oke. Ya, ya. Thank you. Udah ada sasetan, tinggal sekali Sasetan, pakai, benar. enak praktis. Eh, Bagaimana kalau udah ada pertanyaan lagi nggak, Bapak Ibu? Kalau nggak ada mau closing nih, mau closing aja nih, Ah, biar selamat malam Bu. Tanya lagi nih Ya Pak Juta silahkan. sama Bu Dwi ini kebetulan maaf ya nggak buka kamera perjalanan ke Danau Toba nih. Wow, mantap. Iya, ini jadi dalam mobil agak gelap, jadi maklum di Sumatera penerangannya terbatas, nggak kayak di Pulau Jawa. Gak apa-apa, Bu. Iya, tapi tetap berbagi kebaikan lah. Tadi tuh untuk semua herbal tadi menjadi prebiotik ya Pak Juta ya? Makanannya iya Bu. probiotik gitu. Ya, Iya. nah jadi nggak salah dong ya setiap sekarang tuh andalannya jadi jus pro atau promik kan gitu ya. Pokoknya apapun dimasukkan ke dalam tubuh, selalu aja saya bikin jus pro itu. Tuh. Setidaknya probiotik itu terus ada terus dalam tubuh saya kan gitu ya. Jadi ya termasuk tadi yang disampaikan saset itu pakai pengawet nggak Bu Dwi? Oh enggak itu murni itu Pak ya dikeringkan ya. Kalau kalau yang di Proherb itu yang Kausa buat itu benar-benar murni pengeringan langsung. Bagaimana Pak Juta bisa jelaskan? Pak Juta? Ya, itu pengeringan saja Bu. Jadi semua daun-daunnya dipetik, kemudian kita keringkan, dan seperti yang kata Bu Dwi juga, kita pakai dehidrator. Jadi pengeringan dengan suhu rendah. Nah, setelah pengeringan suhu rendah, lalu kita packing. Jadi kita nggak pakai pengawet, nggak pakai apa-apa. Makanya nanti pada Oh, saat bukan diseduh, bukan dijemur di matahari ya? nggak kita pakai atap Bu. Kita keringkan sebentar pakai atap. Kan kita ada rumah pelayuan. Waktu Ibu ke kebun Budi belum jadi, sekarang sudah jadi. Oh Ada gitu. rumah pelayuan. Karena Benar. saya tuh semua saya jemur pakai ya tradisional betul Bu Dwi. Pakai tampah di ini dijemur mungkin 2-3 hari. Saya juga belum tahu ya apakah manfaat dari herbalnya itu hilang apa enggak ya atau berlebihan sejauh mana saya juga memang belum pernah melakukan penelitian. Yang saya yakini itu ini dari tanaman saya sendiri semua kan. Jadi panen daun daun apa saja yang saya tanam itu, misalnya daun kelor, panen, dikeringin, pakai tampah, nanti masukin ke ini ke tempat setelah kering, nanti kapan aja diseduh pagi atau sore seperti yang sampaikan Bu Dwi, ya diminum habis selesai. Nanti tapi karena ada jus pro
pokoknya apapun yang saya godok semua pakai jus pro gitu. Itu apa yang itu Pak Juta sama Bu Bu Kalau Dwi. dijemur nggak Iya. apa-apa. Sebenarnya alami dari zaman dulu kan kita dijemur ya. Keluar Cuman bisa kadang shutternya. kalau Iya. sekarang Ah, ini ah. polusi tinggi, debu. Kalau emang rumahnya apa ada tempat Dulu, jemurnya yang aman, itu nggak apa-apa. Hah? ya ada Itu lemu. itu nggak Oh, apa-apa. Yang penting emang Dulu. sebaiknya suhunya di 40-50 derajat aja, nggak boleh terlalu panas. Jadi Oh, nggak itu? bisa di oven kering tuh nggak bisa. Oke lah. Nah, oh, Nggak baik boleh. gitu gitu loh. ya. Oh, gitu ya. Baik, akan banyak pengalaman ini Bu. Itu? Jadi saya tidak perlu ini juga kadang Oh, itu? si Oke. saya pesan sama Bibi Tuh. di rumah, ayo ini panenan Ibu dijemur ini, nanti saya lihat lagi, oh masih kurang, besok lagi dikiring lagi, udah saya katakan kering baru dimasukin ke tempat khusus. Oh ternyata lebih ini ya, lebih terjamin yang suhu tadi disampaikan Ibu Dwi itu ya. Ya Ibu. sebenarnya itu suhu matahari sih. Kalau untuk 40-50 derajat itu kan 40 maksimal itu sebenarnya untuk cahaya matahari. Cuman kan sekarang ini karena kecuali ya mungkin ibu ada tempat di atas yang nggak banyak debu, itu nggak ada masalah. Ya, ada sih. Jadi oh gitu ya Bu ya. Pak Saya Januar kira nih mau nanya nih. Iya, Bu. ya sampai saat ini sih Bu, artinya yang penting tidak berjamur gitu ya Bu Dwi ya, atau Pak Juta ya? Betul. Betul. Bu Resti. Ya, Kalau baik, agak lembab baik. dia nanti bisa berjamur. Atau dia Baik, waktu baik. keringinnya terlalu tumpuk-tumpuk terlalu banyak nanti dia bisa jamuran. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Pak Tanya, Januar silakan. Ya. makasih Bu Dwi. Sukses ya. Amin. Untuk termasuk nanti mungkin Pak Juta juga bisa membantu tentang yang bajaka itu dengan promix segala. Bagaimana dengan air kemihnya? Kemihnya itu gimana anunya? Bagus apa enggak? Satikul itu sampai nanti ada kebingungan loh kok airnya jadi berubah gitu pada saat kita buang air kencing terutama itu mungkin Putri termasuk yang yang artinya yang agak berat-berat tadi Stabiloto segala itu ya. Saya ingin tahu seperti itu karena saya lagi mencoba untuk menurunkan kolesterol itu dengan daun salam, kemudian dengan serai, dengan bunga telang. Itu kita rebus sama-sama, kemudian kita ambil airnya, terus kita campur deh dengan jus atau promik. Demikian mungkin Pak Juta dan Bu Dwi. Mau tanggapannya tentang air kemihnya itu kalau kita lagi buang air gimana? Ada perubahan enggak? Gitu. Makasih. Yang dimaksud mungkin bisa saya bantu Pak. Untuk yang dimaksud Bapak tadi pasti ada perubahan Pak sesuai dengan kondisi Bapak ya, mungkin sakit apa gitu ya. Tetapi dengan normal pun itu ada perubahan. Kadang ada aroma yang ini ya menurut saya itu adalah menghilangkan toksin-toksin yang ada di tubuh kita ya. Pasti ada perubahan Pak antara minum daun salam, daun kelor, atau daun sambiloto itu yang sering saya minum ya, ataupun lidah buaya. Menurut kami begitu Pak. Ya, bukan kan ada sekarang tuh ada produk baru dari Ausa untuk yang bajaka. Itu kan saya ingin tahu tentang adakah perubahan terhadap pada saat kita sudah konsumsi, kemudian ada perubahan nggak terhadap waktu kita buang air besar, air kencing terutama itu. Mungkin bisa dijawab mungkin Pak. Bisa. Baik. Hasil yang idenya ya. Iya. Ya, Pak Januar. Dari teman-teman kami yang konsumen juga yang minum, yang ramuan bajaka, jus pro bajaka, ada yang mensnya lancar, ada yang masalah
healing crisisnya muncul dan sebagainya. Cuma memang kebetulan nggak ada yang ngomong-ngomong ada masalah air kencing sih. Eh, Nah, jadi kalau saya perlu sendiri diamati. pun bukan belum dia mati ya, nggak dilaporin Pak. Kalau saya sendiri sih nggak ada perubahan. Saya sendiri sih nggak ada perubahan. Entah apakah karena memang gejala-gejalanya saya nggak ada, cuma kan memang saya juga ada konsumsi. Tapi teman-teman yang punya masalah kesehatan, mereka lapor ya, mereka cuma ngelapor ya mengenai healing crisis di badan, tapi nggak bilang mengenai perubahan warna air seninya. Jadi nggak tahu juga ya Pak ya mengenai air seni ini. Emang Bapak ada pengalaman ya Pak? Jadi kalau dengan air bajara sebetulnya saya tidak mengalami healing crisis. Nah, ya mungkin terutama untuk di peredaran darahnya itu kita mengeluarkan ya dari mungkin semula itu bersih, kemudian kita minum itu baru minum sekali itu terjadi. Koneksinya putus. Iya. Koneksinya Pak Januar putus. Ayo saya ke ini lagi ya, ke pertanyaan. Ya, Sementara ini sambil dulu. tunggu. Kalau sayuran difermentasi rasanya apa, Bu? Oh, Pak Dinar, bentar ya. sudah on lagi Bu. Udah bisa ya? Oh, silakan Pak. Tadi sinyalnya hilang ya Pak ya? Ya itu makanya hilang. Nah, terus itu akan terjadi. Kemudian saya minum banyak-banyak air putih banyak-banyak, gitu. Tapi kami tetap siang pada saat siang kita juga minum jus pro gitu. Tapi saya tidak minum di bajakannya gitu. Nah itu ternyata saya buang air kecil itu juga udah lancar lagi. Oh, Gitu. Baik, baik. Itu mungkin ini karena saya tidak mengalami namanya healing crisis enggak. Cuma kok terjadi perubahan terhadap warna terhadap di air kencing. Itu saja. Oh, Ya. baik, baik. Ini selamat nih untuk Pak Januar nih. Karena variasi mikrobanya makin banyak di situ. Ya, gitu. ya, Mungkin bisa putihnya diamati lah juga ada. teman-teman kalau mau mencoba seperti itu ya. Jangan Ya, ya. asal setelah itu kita coba dulu. Tapi kalau terjadi perubahan maka harus minum air putih itu harus banyak-banyak. Betul. Untuk menetralisir ya. Ya untuk menetralisir. Gitu. Betul, Tapi Pak. tetap kita di dalam jus pro-nya kita tetap minum aja, konsumsi nggak masalah. Nanti akan terjadi normal kembali gitu. Ya. Oke, Terima kasih Bu. sharing pengalamannya Pak. Makasih Pak Juta dan Bu Dwi. Ya, sama-sama Pak Januar. Ini Bu Juliana nanya, kalau sayuran difermentasi rasanya apa Bu? Pernah coba? Udah pernah, nggak enak sih. Saya pernah sampai nyobain ya kelor tadi, terus bayam. Memang saya pengen nyobain apa berapa. Waktu saya bikinnya sedikit-sedikit, tapi berbagai rasa dari buah, rimpang sampai daun. Yang paling enak memang buah, paling enak sih. Jadi paling kalau saya sayuran itu ya dimakan sayur seperti biasa aja. Terus kalau misalnya daun-daun tadi bisa diseduh tadi, dipisah, setelah jadi jus pro baru di mix atau ya minum terpisah nggak ada masalah. Toh di badan juga bersatu, bersatu berjuang ya. Ini ada jawaban juga dari Prohab sendiri apa aja, ada Prohab Prosela, Pegagan sama Telang. Jadi bisa nanti coba dicek di online juga ada. Udah dipastikan apa organik, pengolahannya dengan baik ya. Mau tanya Bu Dwi, Silakan itu Bu Sari. ya, beli di online bisa ya? Proherbs Pegagan. Ada. Atau Pak Dudita sarannya di mana pembeliannya? Harganya berapa ya? Sudah dikasih linknya, nanti boleh dicek di linknya ya di Oh itu ada Tokopedia. itu. Oh gitu. Iya. Jadi untuk diseduh ya itu, untuk diseduh ya. Jadi teh Benar. gitu. Tinggal Iya. diseduh saja, betul. Itu udah dikemas, ada kemasan saset, jadi cukup satu itu taruh 1 gelas tinggal seduh air panas untuk ininya prohotnya. Minum seperti teh gitu ya. Iya. Betul. Bahkan pengalaman kalau untuk daun pegagan sendiri,
Kalau dia orang yang sulit tidur, biasanya kalau sebelum tidur itu, sebelum jam tidurnya dia minum pegagan yang diseduh, Tuh, maka dia tidurnya udah lebih gampang, lebih mudah. Karena relaksasi. memang merilekskan saraf. Oh, jadi satu hari minum 1 saset gitu. Ya, sebelum tidur aja minum kalau untuk pegagan. Oh, gitu. Oh ya, terima kasih. Baik, sama-sama. Dari Bu Yuliana, kalau sayuran anak kan suka tidak suka, apakah kalau difermentasi bisa tergantikan? Baiknya sayuran itu kalau kita ibu rumah tangga itu harus kreatif aja. Kita buat nugget wortel, kita buat nasi goreng dengan wortel. Cari sayuran yang anak suka. Seperti brokoli itu kelihatannya pahit, tapi kalau direbus itu jadi manis. Buncis juga kalau ketika udah direbus atau rebus tuh rasanya ada manisnya. Mungkin kita tinggal cari cara pengolahannya aja sih untuk dijadikan makanan. Kalau di taruh fermentasi takutnya malah jadi lebih nggak nyaman dirasa, malah nggak mau minum anaknya. Jadi bikin aja fermentasinya yang enak. Jadi untuk jus pro-nya rasa yang disukai anak. Kalau misalnya eh, nggak ada masalah dengan gula ya udah campurkan dengan minum favoritnya dimasukin aja dicampur udah bisa. Terus kalau sayurnya tetap kita masak pisah aja. Yang enak-enak kita bisa buat kok variannya. Ya begitu Bu Yuliana. Jangan dicampur di fermentasi deh. Nah, malah nanti jadi mungkin kalau orang-orang tua bisa minum tapi kalau anak-anak takutnya malah jadi kapok. Bikin burger dari tempe. Nanti Bu Ya Dwi bisa bisa. kasih sharing resepnya itu. Bisa juga dari burger isiannya dari sayur-sayuran, bayam itu bisa di mix aja. Jangan kelihatan sayurnya. Sebenarnya bukan nggak doyan sih. Kadang-kadang anak-anak mungkin pernah dicobain satu sayur yang eh, nggak enak gitu cara pengolahannya. Jadi udah kapok. Pada suatu saat dia nemuin suatu rasa sayur enak, kok bisa enak gini gitu. Ternyata pengolahannya sih lebih kita pikirkan aja. Kurma apa yang tidak kurma apa yang tidak ada gulanya itu yang nggak mengkilat biasanya sih lebih pilih yang biasanya kalau kurma itu ada yang sekarang udah dimanisin ya yang ya pilihnya yang nggak terlalu mengkilat sih kalau kurma yang di pasaran rata emang sudah manis ya yang udah kayak ada lapisan gulanya tapi ada juga sih yang masih murni beberapa jenisnya apa saya juga kurang tahu ya mungkin Bu Resti tahu ada pengalaman dengan kurma. Pak Januar mungkin pengalaman dengan pemakaian kurma. Oh Saya ya, belum, Bu. Belum. yang kurma ya. Mm-mm. Ya, saya biasanya pakai kurma sukari. Kari ya, saya juga pakai itu. Itu paling tidak, terutama pada apa itu daging-daging buah yang agak lembek. Mungkin bisa pisang atau mungkin buah naga gitu ya. Itu saya campuri dengan kurma dan hasilnya juga nggak terlalu asam, bagus saja. Gitu. Cuma kurmanya kan harus dikeluarkan bijinya dulu, kemudian kita potong-potong gitu. Enak kok dengan kurma itu. Saya juga mau coba yang kurma yang Cina. Soalnya ada juga kurma Angco Cina. ya, Apa namanya? angco. Anco ya. Heeh. Itu enak Saya itu. saya punya itu. Biasanya angco tuh saya buat smoothies sayur, dipakein angco itu rasa smoothiesnya jadi apa misalnya kale atau apa saya pakein itu jadi lebih enak dicampur dengan itu. Jadi manisnya manis alami tanpa gula. Ya. Smoothiesnya Atau yang pakai angco kecil-kecil. ya Bu ya? Iya Bu, iya Pak. Itu Oh, oke. putih sayur terutama saya kayak kadang kan agak langu ya tambahin angco atau enggak itu yang apa goji berry itu juga bisa. Kalau goji berry juga dibikin teh bisa. Yang kecil-kecil merah itu direndam kayak itu didiemin tuh manis rasanya. Jadi teh goji berry itu antioksidannya tinggi juga. Itu juga dari Cina deh goji berry itu kayaknya. Untuk mata itu bagus.
ya untuk mata bisa. Oh, blueberry atau apa, Bu? Goji berry, goji. Goji berry. Itu kecil-kecil gitu, biji-bijian biasanya barengan sama Kalau grapefruit deh. beli di tempat toko hokian bilangnya koki gitu. Oh iya, Iya, namanya koki. Tapi kalau koki memang ya. Indonesianya itu goji berry. Iya, itu Kalau bagus. di Novat, Berry kadang dia mah kelapa gading ada itu. ada ya. Ya. Ya ada jual situ. Itu Tadi bagus. angco itu sama dengan angkak nggak ya, Pak Juta? Beda, Beda ya? gede bulat gitu, angco. Oh, gede bulat ya. Oke. Jadi rasanya manis ya? Itu biasanya ya kurma Cina. Saya biasanya buat campuran mix sama smoothie sayur biar lebih enak. Oke. Kayak angco. Itu sih nggak difermentasiin kan ya, Bu ya? Boleh, Kalau fermentasi juga bagus. Oh, bagus. Ini Nggak apa-apa. Nah, itu ada tuh Pak Januar tuh. Apa ini? Angco. Angco. Wow. Kurma Cina. Iya. Pak, beli di mana nih, Pak? Di toko Cina di Kelapa Gading. Oh, Kelapa Gading. Di Kelapa Gading. Itu ada di situ. Angco. Kayaknya saya di Bogor juga ada nih, Ngesti nih. Ini ada toko Cina obat-obatan juga. Coba nanti saya cari. Kalau nggak di online juga banyak kok. Online ya. Oke. Mau tanya lagi nih. Ya, Bu, saya kan lagi coba sirsak mau di jus pro. Saya nggak buang bijinya, itu nanti pahit nggak ya? Enggak, Bu, enggak. Tetap enak. Tetap ya? Tetap enak. Udah pernah ya? Sudah, Bu, sudah. Itu Bu Resti. Saya maaf, biasanya dibuang. Takut pahit. Oh, biasa dibuang, Ibu. Gitu. Pahit ya kalau enggak? Nggak apa-apa. Itu berarti Bu Resti pernah coba. Bu Resti nggak apa-apa ya? Oke. Nggak apa-apa. Terima kasih. Sirsak dari buah, daun, itu manfaatnya bagus banget. Ya, itu dari Ibu Yulina bilang nama lainnya juga dibilang kici. Ya. Oh, kici. Untuk mata, goji berry atau blueberry. Itu tadi goji berry. Blueberry ya sebenarnya ya manfaat buah ya vitamin C-nya tinggi. Atau ya pokoknya biru-biru itu antioksidan tinggi deh. Semua buah-buahan, sayur-sayuran yang warna biru, ungu itu antioksidan tinggi. Termasuk terong ungu, ubi ungu itu antioksidan tinggi. Jadi bagus. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Kayaknya tidak ada. Ibu Dwi boleh closing aja, Bu. Silakan. Baik, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mau foto dulu nggak Pak? Pengen foto Pak? Bisa open kamera nggak? Kecuali foto Bu bersama Resti dong sebentar. Kita foto bersama ya, sebentar aja. Bapak Ibu dimohon kesediaannya untuk membuka apa namanya kamera ya. Ya, siap ya. Ayo tunggu bentar lagi. Ya, terima kasih Bu Tindi, Bu Ana, Bu Eni. Baik. Pak Juta, Pak Aba-aba ya. Ya, aba-aba ya. Maaf ya Bu Restiana, itu walaupun buka kamera tetap gelap. Oh iya, sudah mulai muncul. Tadi kira pencetnya nggak muncul. Oke. Hitungan ketiga. Iya, sudah kelihatan. Hitungan ketiga. Baik. 1, 2, 3. Ini ketutup, ada chatting. Saya ulangi lagi hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semua sehat ya. Semoga selalu sehat. Kalau mau ada ditanyakan, mau nambah japri juga boleh. Silakan. Makasih semua. Nomor WA-nya Bu Dwi berapa? Oh, saya Bu Dwi tulis nomor ya. WA-nya berapa? Ya.